Hanya sedikit sekali bagian Alkitab yang berbicara mengenai masa kanak-kanak dan remaja Yesus. Kitab Injil hanya menceritakan kepada kita sedikit sekali tentang kehidupan masa kecil Yesus. Kita hanya mengetahui beberapa peristiwa, mulai dari kelahiran Yesus, Matius 1 ayat 18 hingga 25, dan Lukas 2 ayat 1 hingga 7, pelarian keluarganya ke Mesir, Matius 2 ayat 14, dan kembali ke Nazaret, Matius 2 ayat 23, dan Lukas 2 ayat 39. Disunat pada usia 8 hari dan diserahkan di bait Allah, Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Hikmatnya yang terus bertambah, Lukas 2 ayat 40 hingga 52. Dan kunjungannya ke bait suci di Yerusalem pada usia 12 tahun, serta ketaatannya kepada orang tuanya, Lukas 2 ayat 41 hingga 51. Perlu dicatat bahwa catatan lebih lanjut tentang masa kanak-kanak Kristus dimasukkan dalam apa yang disebut Injil Apokrif, yang ditulis jauh kemudian oleh mereka yang berusaha mengisi kesenjangan. Namun Injil Apokrif ini menghadirkan seorang anak yang cemberut dan menggunakan mujizat untuk sekedar hiburan daripada melakukan kehendak Allah. Tak satu pun dari atribut ini cocok dengan karakter Kristus. Adanya spekulasi-spekulasi yang mengatakan Yesus sampai di India untuk belajar yoga bersama guru-guru dari timur jauh adalah dongeng yang hanya menarik untuk didengar, ketimbang dibuktikan secara historis. Frasa ia tetap hidup dalam asuhan mereka mengindikasikan ia tetap bersama orang tuanya. Sementara rincian otentik masa kecil Yesus begitu jarang. Kita dapat belajar banyak dari negara dan daerah masa mudanya, yaitu Israel dan Galilea. Sementara Yerusalem menekankan studi yang rumit dan berbelit-belit tentang perjanjian lama dan ajaran para rabi. Jarak Galilea dari kota memberikan pendekatan yang agak lebih ringan yang kurang menghormati legalisme. Karena alasan ini dan karena perbedaan dialek, orang Galilea sering dianggap tidak terpelajar. Kita dapat meyakini bahwa Yesus dibesarkan dalam suasana yang dipenuhi dengan ajaran dan kata-kata perjanjian lama. Dia juga memungkinkan menghadiri sekolah Yahudi pada usia 6 tahun. Karena ini adalah umum, bahkan di daerah terpencil. Selain itu, isi perumpamaan dan ajarannya mungkin menunjukkan pemandangan sehari-hari masa mudanya, gembala dengan domba mereka, pesta pernikahan dalam perayaan, burung di sarang mereka, pemungut cukai di depan pintu, janda di tempat kerja mencari koin yang hilang, tukang roti yang tengah mengadon roti, dan orang miskin di jalan-jalan. Satu-satunya aspek yang dapat kita yakini adalah bahwa masa muda Yesus bekerja untuk menggenapi bagian penting dari pelayanannya. Artinya, meskipun sepenuhnya Allah, dia tumbuh seperti manusia pada umumnya. Apa yang Alkitab katakan tentang masa kecil Yesus? Dari perikop Lukas 2 ayat 41 hingga 52, kita bisa mengetahui beberapa hal tentang masa kecil Yesus. Pertama, dia adalah anak dari orang tua yang saleh. Seperti yang diperintahkan dalam Yudaisme, Yusuf dan Maria selalu melakukan ziarah setiap tahunnya ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah bagi kaum Yahudi. Mereka membawa anak mereka yang berusia 12 tahun untuk merayakan Paskahnya yang pertama, dalam rangka mempersiapkan upacara keagamaan bar mitzvah menjelang umurnya yang ke-13. Menurut Yudaisme, seorang anak dianggap telah dewasa ketika berumur 13 tahun. Di sini kita bisa melihat masa kanak-kanak Yesus sama seperti anak lainnya saat itu. Dari perikop tersebut kita juga melihat bahwa Yesus adalah anak yang taat. Ketika dia berlama-lama di bait Allah, itu bukan karena dia nakal, tetapi karena pengetahuannya yang membuatnya tahu harus terlibat dengan urusan bapaknya. Terbukti, guru-guru di bait Allah terheran-heran dengan kearifan dan pengetahuannya, yang sekaligus menyatakan kemampuannya yang luar biasa. Ketika dia mendengarkan dan bertanya kepada tetua, dia juga menunjukkan sikap yang sangat respek, seperti seorang murid yang taat kepada gurunya. Dari kejadian masa kecilnya hingga berumur 30 tahun ketika akan dibaptis, masa muda Yesus dilewati dengan meninggalkan Yerusalem
dan bersama-sama pulang kembali ke Nazaret bersama orang tuanya. Kemudian Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan taat kepada mereka. Semua hal itu disimpan oleh ibunya di dalam hatinya. Lukas 2 ayat 51. Dia memenuhi kewajibannya kepada orang tuanya di dunia sebagai ketaatannya terhadap perintah yang kelima, suatu bagian yang mendasar dari ketaatan yang penuh terhadap perintah Musa yang juga diturunkan kepada kita. Namun sebagai seorang anak muda, Yesus sadar akan panggilan ilahi Allah dalam hidupnya. Kita tidak perlu menanyakan seberapa banyak Yesus mengerti tentang takdir masa depannya pada saat ini. Di sisi ilahi, Dia pasti tahu tentang semua hal. Di sisi manusia, Dia tumbuh dalam pengetahuan tatkala Dia bertumbuh dewasa. Selain daripada itu, Yesus makin bertambah besar dan bertambah bijaksana, serta dikasihi oleh Allah dan disukai oleh manusia. Lukas 2 ayat 52. Bahkan di usia 12 tahun, Dia sudah tahu bahwa Dia tidak seperti anak laki-laki lainnya. Dia dipanggil untuk urusan bapaknya, dan itu harus diutamakan walaupun orang tuanya tidak mengerti. Alkitab tidak banyak berbicara tentang masa kanak-kanak Yesus karena berfokus pada kata-kata dan tindakannya dengan sengaja. Misalnya, Yohanes memberitahu kita bahwa Yesus melakukan lebih banyak hal daripada yang dapat dicatat. Yohanes 21 ayat 25. Ini dicatat agar kita mengetahui siapa Dia dan dengan demikian memiliki iman dan memiliki hidup yang kekal. Jika kita terfokus pada masa kanak-kanak, kenyataannya bukan saat itu pelayanannya benar-benar dimulai. Yohanes pasal 2 mengatakan bahwa mujizatnya yang pertama adalah sebagai orang dewasa pada pernikahan Kana di Galilea. Sementara kita memiliki catatan Lukas tentang Dia di bait suci sebagai seorang anak. Itu dimaksudkan hanya agar kita memahami bahwa Dia bertumbuh, penuh kasih karunia dan kebenaran. Alkitab benar-benar ingin berfokus pada alasan Yesus datang ke bumi, yang bukan hanya fase pertumbuhannya, melainkan kata-kata dan pekerjaan Yesus hingga menuju kematiannya di kayu salib. Faktanya, kita memiliki, bahkan di masa dewasanya, sangat sedikit kehidupan Yesus. Tetapi bagian yang kita miliki adalah apa yang Tuhan pikir cukup bagi kita untuk benar-benar memahami siapa Dia dan mengapa Dia datang ke bumi.